Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Nathania Emawela David dari BC 63 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya akan membahas salah satu materi dalam filsafat pendidikan, yakni manusia sebagai insan pendidikan atau biasa disebut dengan Homo educandum. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hakikat manusia. Manusia cenderung ingin mengetahui segala sesuatu, baik yang ada di luar dirinya maupun yang ada di dalam dirinya. Pertanyaan mendasar yang bersifat filosofis tentang manusia adalah, apa dan terbuat dari apa manusia itu? Banyak hal tentang manusia yang secara parsial telah diketahui secara jelas dan pasti. Namun secara utuh dan menyeluruh, masih banyak lagi yang belum diketahui secara konkret. Para filsuf dalam mengemukakan pendapat atau definisinya tentang manusia memberikan batasan-batasan. Kita akan mempelajari 3 paham tentang manusia. Yang pertama adalah paham materialisme. Paham materialisme memandang manusia hanya dari segi fisiknya saja atau dari segi materialismenya saja. Sehingga manusia tidak ada bedanya dengan alam semesta. Manusia merupakan apa yang nampak dari wujudnya saja. Kemudian, paham yang kedua adalah paham idealisme. Paham idealisme memandang manusia hanya dari segi roh atau jiwanya saja. Sedangkan tubuh jasmania manusia hanya merupakan alat untuk mewujudkan keinginan atau dorongan dari jiwa atau roh manusia. Sedangkan paham yang ketiga adalah paham realisme. Paham realisme memandang manusia sebagai realita 2 sintesa kategori, yakni animate dan inanimate, atau makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Manusia merupakan satu keutuhan, yakni antara jiwa dan raga, serta jasmani dan rohani. Hakikat manusia secara sederhana dapat kita pahami sebagai seperangkat gagasan dasar mengenai manusia serta makna eksistensi manusia di dunia. Yang kedua yang akan kita pahami adalah hakikat pendidikan. Pendidikan sudah ada sejak adanya sejarah manusia di muka bumi ini. Karena pada dasarnya, pendidikan merupakan upaya alami manusia untuk dapat mempertahankan keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupannya. Manusia akan mengajari anaknya cara untuk mempertahankan hidup serta melanjutkan keturunannya. Misalnya, manusia pada zaman purba yang hidup dalam hutan akan mengajari anaknya cara untuk memburu untuk mempertahankan kehidupannya. Sedangkan manusia yang hidup pada dataran tinggi akan mengajari anaknya cara untuk bercocok tanam untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi, sesederhana apapun peradaban manusia, pasti terjadi proses pendidikan di dalamnya. Pendidikan yang sama yang terjadi pada masa lampau juga terjadi pada zaman modern saat ini. Orang tua memberikan perhatian lebih kepada anak melalui pendidikan sebagai generasi penerus bangsa. Tujuan dan visi pendidikan yakni menjadikan anak sebagai seorang manusia yang mandiri merupakan prinsip yang sama yang diberlakukan pada zaman purbakala. Yang membedakan pendidikan pada zaman modern saat ini adalah dari segi sistem dan pola pelaksanaannya. Pendidikan pada zaman modern ini sudah terorganisasi dengan baik, dan pelaksanaannya diberikan kepada institusi-institusi yang artifisial
atau institusi-institusi atau lembaga-lembaga pendidikan yang terkait. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupannya, bukan hanya dari segi fisiknya saja, tetapi juga dari kualitas jiwa serta peradabannya. Baik itu melalui pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam sekolah, serta pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, yang akan kita pahami adalah hubungan manusia dengan pendidikan dalam sudut pandang filsafat. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang paling indah dan paling sempurna. Manusia merupakan makhluk yang paling indah di antara penciptaan-penciptaan yang lainnya. Indah yang dimaksudkan di sini adalah manusia memiliki keunikan tersendiri. Keunikan yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah manusia memiliki budaya dan peradaban. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pendidikan seharusnya mampu menyadarkan manusia bahwa manusia memiliki budaya dan peradaban, sehingga sudah sepatutnya manusia memperlakukan dirinya serta bersikap sesuai dengan budaya dan adab yang berlaku. Lebih jauh lagi, pendidikan seharusnya mampu untuk meningkatkan kualitas budaya dan peradaban manusia. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa budaya dan peradaban akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya. Manusia merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang ada di bumi ini. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pendidikan harus mampu menjaga derajat peserta didik. Misalnya, guru dalam memberikan hukuman kepada peserta didik tidak boleh memberikan hukuman yang membuat peserta didik bertingkah seolah-olah seperti binatang, sehingga membuat peserta didik yang lainnya merendahkan derajat atau martabat peserta didik tersebut. Sebaliknya, pendidikan seharusnya mampu menjaga, mempertahankan, serta meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pendidikan seharusnya mampu menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga terjadi proses keseimbangan di alam semesta ini. Yang keempat adalah manusia sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pendidikan seharusnya mampu menciptakan manusia yang taat beragama. Seperti pada kurikulum 2013 saat ini. Yakni pada kompetensi inti. Pada poin yang pertama, ada kompetensi spiritualitas yang mendorong peserta didik untuk dapat mewujudkan kompetensi spiritualitasnya. Yang kelima adalah manusia sebagai pemilik hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia sudah dimiliki oleh peserta didik sejak lahir dan melekat pada diri peserta didik. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah peserta didik dan guru sudah seharusnya saling menghormati hak-hak asasi yang dimiliki sehingga terwujud situasi yang aman, damai, dan kondusif dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan. Baik, itulah tadi keseluruhan materi yang telah kita bahas secara bersama-sama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan akan terus berlangsung dari generasi ke generasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia di muka bumi ini. Manusia tidak akan lepas dari yang namanya proses pendidikan. Sejak manusia lahir
sampai matinya manusia akan tetap terjadi proses pendidikan di dalamnya, atau biasa kita sebut dengan long life education. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat khususnya dalam bidang filsafat pendidikan. Saya Natania, pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.